Hujan deras dengan durasi lama mengakibatkan banjir di sejumlah titik di Kabupaten Purworejo. Salah satu titik terparah terjadi di Desa Kerandegan, Kecamatan Bayan, Purworejo. 450 rumah terendam dengan jiwa terdampak 1.200 orang. Dari data BPBD Purworejo, banjir terjadi di 20 desa dari 5 kecamatan. Untuk ketinggian air di pemukiman sekitar balai desa berada di kisaran 70 hingga 80 cm. Sementara untuk pemukiman di sisi selatan balai desa kedalaman air mencapai 1 meter. Warga yang rumahnya terendam air cukup dalam pun memilih mengungsi sementara waktu. Di masjid pihak desa juga sudah mulai mendirikan posko dan dapur umum untuk menyuplai logistik warga. Warga bersama petugas gabungan dari kepolisian dan tim SAR BPBD Gerobokan berhasil menemukan seorang lansia yang tenggelam di Sungai Tuntang. Mayat korban berhasil dievakuasi warga dengan berenang di derasnya arus Sungai Tuntang. Korban ditemukan 13 km dari lokasi kejadian setelah warga bersama petugas gabungan melakukan pencarian selama 12 hari. Polrestabes Semarang menangkap seorang wanita Parubaya nekat mencuri tas berisi uang 160 juta rupiah milik seorang pedagang di Pasar Gunung Pati, Semarang. Uang hasil curian sempat digunakan tersangka untuk membayar hutang sebesar 40 juta rupiah. Sementara sisanya digunakan untuk keperluan pribadi, salah satunya digunakan suaminya untuk membeli sepeda motor baru. Polisi menangkap pelaku berdasarkan rekaman video dari kamera pengawas. Tersangka wanita bakal dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan suaminya dijerat pasal 480 KUHP pidana dengan ancaman hukuman setidaknya 5 tahun penjara. Seorang lelaki duda di Brebes harus berurusan dengan polisi setelah melakukan penipuan terhadap 4 orang wanita yang berstatus janda. Selain keempat korbannya dikencani hingga ada yang hamil, tersangka juga menipu hingga lebih dari 100 juta rupiah dengan modus berkenalan melalui media sosial jejaring Facebook. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal 378 KUHP dengan hukuman 4 tahun penjara. Warga desa Bakung, Kecamatan Mijen, Demak digegerkan dengan adanya penemuan bayi di tepi jalan Pantura, Demak, Jepara. Bayi yang baru dilahirkan itu pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung dengan ari-ari masih menempel dan ditaruh di dalam kardus. Saat ini bayi berjenis kelamin laki-laki itu mendapat perawatan di Puskesmas Mijen 1. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman meminta Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menghindari konflik kepentingan. Dirinya meminta Anwar Usman cuti pasca menikah lantaran beberapa bulan ke depan akan ada putusan pengujian materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN. Boyamin mengaku hanya menginginkan perumusan undang-undang terkait IKN dilakukan dengan cara baik dan benar. Selain itu, dirinya berharap undang-undang tersebut dibentuk dengan waktu yang cukup dan tidak tergesa-gesa. Jadi saya sebenarnya sudah vaksin, KPK atau orang yang posisi saya dianggap salah ya monggo aja.